Masuk lagi transferan dari aplikasi pinjol beranak cuy. Dan akhirnya aplikasi ini berhasil merawat ya, walaupun dengan amunisi yang sangat terbatas ya. Di sini cuma menggunakan rekening dan juga KTP saja tanpa menggunakan amunisi apapun. Dan tentunya di aplikasi ini bisa kalian mengajukan dengan menggunakan akun yang lama ataupun akun yang sudah pernah meminjam sebelumnya di aplikasi ini. Dan tentunya limitnya juga bisa meningkat cuy. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat dan tetap kuat. Dan juga tetap jaga imun kalian jangan sampai turun ya, dengan cara berolahraga ataupun konsumsi makanan yang bergizi ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pandemi belum berakhir cuy. Dan tentunya untuk penderitanya meningkat terus tiap harinya, dan malahan ada varian baru lagi. Nah makanya kalian tetap jaga kesehatan ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Gua udah lama nggak dengar pengajuan kalian di aplikasi yang akan gue bahas ini ya. Mungkinkah kalian udah di ACC, ataukah udah 10 pengajuannya jebol semua, ataupun udah lolos di semua produk, ataukah kalian masih pengen galbay, pengen rawat atau gimana ya. Dan terkhusus buat kalian ya yang masih sering di auto atau masih peminjam baru, ini adalah kesempatan banget buat kalian, karena aplikasi ini bebas bisa ngajuin dengan menggunakan KTP dan juga rekening doang tanpa menggunakan amunisi yang banyak ya. Jadi ya mau akun baru, akun lama, kemudian data busuk atau data fake juga bisa ya di aplikasi ini. Nah dan tentunya di aplikasi ini nggak perlu dibayar karena dia masih ilegal, dan juga langsung saja kalian galbaikan dan tak akan ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman ini 1.400.000, namun yang masuk ke rekening ini 1 juta rupiah. Ya lumayan gede juga sih untuk biaya bunganya, namun nggak masalah sih. Yang penting udah meningkat dari pengajuan sebelumnya. Dan kalau kalian cek di video saya sebelumnya terkait pengajuan di aplikasi ini, itu kurang lebih kemarin 800-an yang masuk dengan limit peminjaman 1.200.000. Ya alhamdulillah sih meningkat, walaupun nggak terlalu tinggi banget ya. Dengan di sini limitnya 1.400.000, tenornya hanya 7 hari ya. Maklum masih pinjol ilegal, jadi kalian jangan berharap banyak mendapatkan tenor yang tinggi di pinjol ilegal, apalagi peminjam pertama. Sedangkan yang peminjam sudah berulang-ulang pun sudah berhasil merawat, itu tenornya masih gitu-gitu doang cuy ya. Nah makanya kalian harus ketahui terlebih dahulu, jangan asal meminjam ya, karena di pinjol ilegal itu nggak seperti pinjol legal dengan terdaftar di OJK ya. Nah untuk tanggal pencairannya pada tanggal 4 bulan 7 2021, dengan sini tanggal jatuh temponya pada tanggal 11 bulan 7 2021, dan di sini statusnya sedang dalam pembayaran ya. Nah gua kasih tips kepada kalian ya sedikit. Kalau statusnya ini sedang melakukan pencairan, itu kalian segera cek m-banking kalian. Jangan sampai uangnya udah masuk terus kalian nggak tahu cuy. Karena rata-rata orang yang dicairkan di aplikasi ini itu statusnya masih dalam pencairan ya. Jadi bukan statusnya sedang pembayaran. Gua nggak tahu apakah aplikasinya memang lemot atau sistemnya yang lagi book atau gimana ya. Karena harusnya kalau kita udah ditransfer duitnya, itu statusnya seperti ini, sedang pembayaran ya, atau menunggu pembayaran. Kalau statusnya sedang menunggu pencairan, itu biasanya belum masuk. Namun di beberapa orang itu walaupun statusnya sedang dalam pencairan, itu uangnya udah masuk. Dan ternyata ada beberapa orang yang nggak mengetahui sama sekali kalau uangnya udah ditransfer ke rekening ya, tanpa menggunakan notif. Dan hanya ketahuan kalau kita cek melalui m-banking ya. Nah makanya kalian segera cek jika kalian sudah mendapatkan status tersebut. Nah oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Bijak. Dan untuk aplikasi Tunai Bijak ini mungkin kalian udah pada nggak asing ya dengan aplikasi ini, karena selain pencairannya yang banyak, gua juga udah beberapa kali sebenarnya bahas aplikasinya ya. Mungkin kurang lebih ada 2-3 kali ya. Dan ini memang sengaja gua bahas lagi karena aplikasi ini pencairannya nonstop banget ya cuy. Jadi digalbay bisa, dirawat bisa ya,
dan tentunya limitnya juga meningkat walaupun memang agak sedikit kecil. Dan mungkin sih kalian udah pada cair juga di aplikasi ini, karena aplikasi ini sudah dari beberapa bulan lalu pencairannya nonstop parah ya cuy, dan nggak henti-hentinya melakukan pencairan. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya ini, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Bijak, pinjaman uang tunai dana online dari Bela Bele. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK sama sekali. Jadi kalian bebas mau mengajukan untuk galbay ataupun mau merawat juga bisa. Dan tentunya di aplikasi ini kalian bisa dapatkan di Google Play Store saja cuy, nggak usah melalui link, S-File, Google ataupun apapun itu, karena ya tentunya di aplikasi ini kalau kalian nggak update itu nggak bakalan bisa di ACC peminjaman kalian ya, karena kalau melalui sistem aplikasi pihak ketiga itu kalian nggak mendapatkan notif apakah ada updatean terbaru atau enggak ya. Dan tentunya untuk kalian yang ingin meminjam di aplikasi ini, di sini juga dia menawarkan program beta ya. Ini program beta untuk kalian yang bisa mendapatkan fitur lebih awal sebelum dirilis ke Play Store. Namun ya nggak penting-penting banget sih ya. Dan untuk di aplikasinya dia baru mencapai 100.000 download dengan ulasan 9.000 ya. Ini cukup banyak banget ya, dengan rating 4,5, lumayan tinggi. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya, di sini dia menawarkan peminjaman fleksibel, limitnya hingga dengan 5 juta rupiah. Dengan pencairan cepat, dapat dipastikan ini cepat ya, dan memang untuk pencairannya hanya kurang lebih 3 detik kalau nggak salah ya masuk. Namun ya tentunya kalian harus cek setelah kalian mendapatkan statusnya menunggu pencairan, itu langsung kalian segera cek saja e-banking kalian, dan ya nggak akan lama tuh pencairannya. Dan di sini untuk pengajuannya dia katakan mudah, kalian tinggal unduh saja aplikasinya, isi informasi dan dana segera dicairkan. Setelah itu keamanan datanya. Nah ini harus kalian ketahui, namanya aplikasi pinjol ilegal itu keamanan datanya nggak ada yang bisa menjamin cuy. Walaupun dia katakan di sini datanya nggak akan bocor ya, karena untuk aplikasi pinjol yang ilegal itu kalau kalian jatuh tempo ataupun kalian galbay ya, itu pasti akan langsung sebar data. 2 hari sebelum jatuh tempo pun itu kita udah ditagih oleh DC online-nya, dan memang dia DC-nya hanya online doang cuy, nggak ada DC lapangan ya, karena dia ini nggak ada payung hukumnya. Jadi kalau untuk pinjol ilegal itu nggak akan ada DC lapangannya ya. Nah di sini dia katakan juga suku bunganya rendah, namun kalian tentunya jangan sampai kecolongan ya, karena ini biasanya pancingan doang ya. Setelah itu untuk ulasan-ulasannya di sini kalian bisa lihat orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya. Untuk customer service-nya cukup aktif sih sebenarnya. Dan selanjutnya ini kita lihat dulu produk yang dia tawarkan. Di sini mulai dari 200.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Periode pelunasannya minimal 91 hari, maksimalnya 180 hari. Biaya bunganya pinjaman per tahunnya maksimum 14% per tahun. Mencakup suku bunga ditambah tagihan dan biaya lainnya selama 1 tahun. Nah di sini juga ada biaya layanan 0 rupiah, kemudian ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat dengan keunggulan Tunai Bijak di sini. Dan untuk syarat pengajuan pinjaman harus warga negara Indonesia, minimum usia 18 tahun ke atas dan juga memiliki KTP. Nah ini tentunya kalian yang berusia misalkan 55 tahun ke atas itu bisa ya, karena rata-rata aplikasi pinjol ilegal itu menentukan batas umur maksimal ya, namun ini dia enggak ya. Dan sini ada keunggulannya, kalian bisa baca. Di sini kita singkat saja ya. Untuk aplikasinya dia dirilis 6 Oktober 2020, lumayan lama juga ya. Namun untuk pada saat dia ini viral itu pada awal tahun 2021. Nah oke, di sini kita langsung masuk saja dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Tunai Bijak ya. Nah di sini dia menegaskan bahwa aplikasi ini telah resmi terdaftar di KSP sejak September 2020. Namun ini bukan syarat legalitasnya cuy ya. Kalau kalian mau tahu aplikasi apa saja yang terdaftar di OJK dengan legal, itu kalian masuk di website OJK. Di situ ada daftar terbaru per 6 Juni ya kalau gua nggak salah ya. Nah untuk aplikasi ini dia nggak langsung menawarkan ke kita produk-produk yang dia tawarkan, dan yang harus kalian ketahui bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pinjol beranak ya. Namun dia nggak seperti aplikasi Rupiah Indo, Rupiah Uang, pinjaman nasional atau kredit kilat ataupun pinjol-pinjol beranak lainnya. Di sini kita harus memasukkan datanya, identitasnya terlebih dahulu, baru kita disuguhkan dengan produk-produk yang dia punya. Nah untuk pertama di sini kita harus masukkan foto KTP-nya dulu ya. Nah untuk foto KTP-nya ini bebas kalian ngajuin ya, entah itu agak blur dikit ataupun gimana, nggak ada masalah ya. Mungkin dari sistemnya juga yang nggak terlalu ketat sih. Kemudian nama sesuai KTP, nomor KTP, agama di sini kalian masukkan,
Selanjutnya di sini ada status pernikahan. Nah, setelah itu kalian masukkan kontak darurat. Kontak daruratnya ini di sini ada 1, 2 ya. Nah, sini kita pilih dari kontak. Nah, ini hubungannya harus orang tua terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kontak darurat kedua, di sini kita pilih untuk rekan kerja saja. Oke, setelah itu jika semuanya sudah terisi di sini, langsung kita tekan lanjut dan kita akan diarahkan untuk proses informasi pribadi. Nah, untuk informasi pribadinya ini sedikit banget yang diisikan ya. Jadi dia ini tanpa ribet, tanpa banyak memasukkan penjelasan ataupun pengisian informasi pribadi ya. Nah, di sini tujuan peminjamannya bisa kalian pilih untuk biaya traveling, pernikahan, dan lain-lain. Pokoknya di sini kalian bebas mau pilih alasan apapun ya. Namun tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Nah, misalkan sini biaya sehari-hari. Oke, pekerjaannya ini kalian bisa pilih kalau nggak mempunyai pekerjaan ya, bisa pelajar, pengangguran, wira swasta, karyawan, dan lain-lain ya. Jadi kita pilih saja, coba wira swasta saja. Setelah itu nama perusahaannya. Nah, ini nama perusahaan kalau punya ya silakan pilih. Kalau nggak juga nggak masalah. Untuk penghasilannya kalian itu berapa, 2 juta ataupun berapapun itu. Dan di sini silakan isi juga nama, alamat lengkap. Nah, ini adalah alamat domisili, bukan berpatokan di data KTP. Jadi nggak masalah kalau berbeda. Nah, karena dia mempunyai kolom untuk pengisian alamat domisili. Nah, sini alamatnya juga kalian isikan lengkap. Selanjutnya di sini ada informasi bank. Nah, untuk informasi banknya itu yang harus kalian isikan di sini adalah menggunakan Bank BNI ataupun Bank BRI. Karena dua bank tersebut yang paling cepat pencairannya dan juga paling banyak orang mengajukan dengan bank tersebut. Nah, sedikit tips dari saya, kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, gunakan rekening bank yang masih fresh. Walaupun data kalian sebusuk apapun, ataupun kalian sudah pernah galbay akunnya selama apapun, ataupun akunnya masih baru, tetap rekeningnya itu yang masih fresh banget dan belum pernah meminjam ataupun belum pernah diajukan sama sekali atau diisikan pada informasi pinjol ya. Karena di aplikasi ini sesuai dengan pengalaman orang-orang itu agak ketat dari segi pengisian informasi banknya. Nah, jadi kalau ada rekening yang baru banget itu isikan saja, namun harus sama dengan nama si pemegang KTP-nya ya. Nggak boleh berbeda cuy, karena ya nggak bisa kalau nggak sinkron ya. Nah, jadi untuk pengisiannya itu seperti gini doang ya, gampang banget, tanpa ribet ya. Dan kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, kalian ngajuin di subuh hari di antara jam 5, jam 6, jam 7. Kalau di jam 8 itu biasanya penumpukan pengajuan udah banyak dan tentunya kalian pasti akan lama lagi untuk peninjauan dari aplikasinya. Dan kalaupun kalian di ACC di jam 9 itu untuk pencairannya akan menunggu sedikit lama karena pencairan pada jam tersebut itu lagi menumpuk, kecuali kalian misalkan di ACC di jam 8, nah itu baru pencairannya pada saat itu juga ya. Namun ya kalian coba saja, tergantung juga ke hoki. Kalau kalian mau download silakan, kalau nggak juga nggak masalah. Kalau kalian pengen ngajuin ya silakan, nggak juga nggak masalah. Asalkan yang kalian harus ketahui bahwa di aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK, jadi jangan menggunakan data pribadi kalian sendiri karena pastinya nanti akan sebar data, apalagi buat kalian yang pengen galbay di aplikasi ini. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak tunai bijak. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan support kalian ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.